Semeton, pada hari raya Galungan, semua umat Hindu melakukan persembahyangan dan merayakan hari raya Galungan. Di beberapa tempat itu antar umat beragama saling mengunjungi, saling memaafkan, dan saling bersilaturahmi. Seperti di Lampung dan di Sumatera Selatan, bahkan umat Islam dan umat Kristen, Buddha bercampur baur saling mengunjungi untuk mengucapkan selamat. Namun semeton yang terjadi di Bali, khususnya di daerah Desa Belandingan, Kecamatan Kintamani, pada hari raya Galungan tahun 2022, justru aksi penganiayaan terjadi. Seorang paman dibunuh oleh dua keponakannya sendiri. Aksi penganiayaan hingga sebabkan korban meninggal terjadi di Desa Belandingan, Kecamatan Kintamani, dan korbannya tersebut bernama Inyoman Rai, berusia 36 tahun. Tewas mengenaskan setelah dibacok menggunakan sabit oleh keponakan tirinya, I Gede Dermawan alias Mangkod, 20 tahun. Peristiwa memilukan dan menggemparkan masyarakat Desa Belandingan Kintamani ini dipicu dan terjadi karena salah paham terkait batas wilayah lahan perkebunan. Informasi yang berhasil dihimpun kronologis kejadiannya sekitar jam 1 saat pelaku Imade Aryawan hendak menyabit rumput di Pondokan Meneng, wilayah Desa Belandingan, dan pelaku pada saat itu mendengar suara kakaknya berteriak memanggil-manggilnya. Karena mengira kakaknya sedang mengalami kecelakaan, pelaku bergegas mengambil sepeda motornya untuk mengecek apa yang sedang terjadi. Setibanya di Jalan Setapak di Pondok Bone, wilayah Desa Belandingan, pelaku mendapati kakaknya yang bernama I Gede Darmawan sedang bergumul dengan korban. Kemudian pada saat itu, pelaku I Gede Darmawan meminta Aryawan untuk memegangi kaki korban. Dan pelaku, adiknya ini, menuruti saja perintah kakaknya tersebut. Kemudian dia memegang kedua kaki korban dan kedua tangannya serta sambil menduduki betis korban. Dalam keadaan korban dipegang, selanjutnya I Gede Darmawan melepas salah satu sepatu boot miliknya. Kemudian menggunakan sepatu tersebut, pelaku I Gede Darmawan memukul kepala korban di bagian pinggang. Belum puas, I Gede Darmawan mengambil sebilah sabit miliknya yang pada saat itu tergeletak di TKP. Kemudian menebas dan membacok korban menggunakan sabit. Kerasnya bacokan hingga sabit pelaku sempat patah karena mengenai jalan beton. Pelaku I Gede Darmawan mengambil sabit yang terlepas dari gagangnya tersebut dan kembali membacok korban, sehingga mengakibatkan korban pada saat itu mengalami luka-luka kepalanya, kemudian kepala bagian belakang. Pada saat dibacok, korban sempat meronta-ronta dalam posisi terduduk dan kaki masih dipegang oleh pelaku Imade Aryawan. Setelah membacok dan menebas korban, pelaku I Gede Darmawan menyuruh adiknya untuk pergi dan mengajak anak korban yang pada saat itu masih 2,5 tahun yang menjadi saksi juga. Di TKP dan selanjutnya Imade Aryawan menjauh dari TKP sambil menggendong anak pelaku berselang 5 menit. Kemudian adiknya ini ke TKP melihat pelaku I Gede Darmawan namun sudah tidak ada di TKP. Selanjutnya adiknya ini mengikuti bekas bercak darah yang bercacar di Jalan Setapak. Kemudian di dekat sebuah tebing, adiknya melihat kakaknya sedang berdiri di bibir tebing di wilayah Pondokan Bone, Desa Belandingan, sambil berpegangan di sebuah kayu. Di sebelahnya terdapat korban dalam keadaan terlentang, tidak bergerak. Pelaku I Gede Darmawan menyuruh pelaku Imade Aryawan untuk kembali ke rumah. Selanjutnya pelaku Imade Aryawan kembali ke pondok dan menyabit rumput di Pondok Pica, wilayah Desa Belandingan, sambil menggendong anak korban. Pada saat menyabit, ayah pelaku yakni Imerta menghampiri pelaku pada saat tersebut. Pelaku Imade Aryawan menyerahkan anak korban kepada ayahnya. Selanjutnya anaknya korban oleh Imerta diserahkan ke istri korban. Di sisi lain, karena korban tidak pulang bersama anaknya, membuat istri korban bingung. Selanjutnya istri korban menelpon korban namun tidak diangkat. Selanjutnya istri korban menghubungi pihak keluarga dan kemudian dilakukan pencarian. Setelah dilakukan pencarian, ditemukan banyak bercak darah di Jalan Setapak Pondokan Bone. Setelah ditelusuri hingga ke tepi jurang dan dilihat dari kejauhan korban berada di tepi jurang,
dengan kondisi terlungkup. Selanjutnya warga memeriksa hingga ke tebing jurang dan menemukan korban telah meninggal dunia dengan luka robek di bagian kepala dan pergelangan tangan. Selanjutnya peristiwa tersebut dilaporkan ke Polsek Kintamani. Kompol Ruli Agus Susanto saat dikonfirmasi membenarkan telah terjadi peristiwa penganiayaan yang disebabkan oleh kedua ponakannya dan korban pada saat itu meninggal dunia. Kata Kompol Ruli, setelah melakukan penyelidikan, tim gabungan opsional Polres Bangli dan Polres Kintamani akhirnya berhasil mengungkap kasus ini. Dua pelaku telah diamankan. Setelah diinterogasi, pelaku mengakui perbuatannya, tegas Kompol Ruli. Untuk motif sementara karena salah paham terkait batas wilayah lahan perkebunan. Pelaku mengaku kilap dan emosi karena perlakuannya korban yang telah memukulnya karena masalah menanam pohon apukat, ungkapnya. Sementara Kepala Desa Belandingan Ikomang Swastika saat dikonfirmasi membenarkan antara korban dan pelaku memang masih ada hubungan kerabat. Pihaknya juga sudah sempat melakukan koordinasi dengan pihak keluarga korban dan meminta agar masalah diserahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Apa sebenarnya yang merasuki sehingga kedua ponakan ini bisa melakukan perbuatan yang begitu kejam, bahkan di depan kedua anaknya yang masih balita? Bagaimana pendapat Anda, sobat? Silahkan tuliskan di kolom komentar.